Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Fitriana, Stambuk A221-18093, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem organ reproduksi pada manusia, khususnya pada perempuan, dengan tujuan untuk memenuhi tugas pengenalan lapangan persekolahan di SMP Negeri 10 Palu. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Kakak harap baik-baik saja ya. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung saja kita masuk pada materi inti, di mana pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan tema sistem reproduksi pada manusia, yang mana kita akan membahas organ-organ reproduksi apa saja yang terdapat pada perempuan. Nah, namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum lanjut pada materi yang akan kita bahas, kakak cek kehadiran adik-adik dulu ya. Ega Fitriana, Husnul Khotimah, Makfira, Destiana, Nurul Afika, Mega Erenza Febriani Umbara. Semuanya hadir ya. Oke, karena kalian telah selesai membaca doa, kita lanjut pada materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai sistem organ reproduksi pada perempuan, di mana sebelum memulai pembelajaran ini ada hal-hal yang harus adik-adik ketahui. Di antaranya yaitu tujuan dari pembelajaran ini, yang mana di sini adik-adik diharapkan agar mampu menyebutkan penyusun organ-organ reproduksi pada perempuan. Dan yang selanjutnya adalah menjelaskan fungsi organ-organ yang terdapat pada organ reproduksi perempuan. Dan selanjutnya adalah memahami proses pembentukan sel telur oogenesis. Dan yang terakhir adalah menggambarkan organ-organ penyusun sistem yang terdapat pada organ reproduksi perempuan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada materi sistem organ reproduksi pada perempuan, di mana sistem organ reproduksi pada perempuan adalah sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Di antaranya adalah pertama, ovarium. Ovarium adalah organ yang berbentuk oval kecil yang mempunyai sisi pada kiri kanan dan mempunyai sisi yang terhubung langsung pada rahim. Kemudian yang kedua adalah tuba Fallopi, di mana tuba Fallopi ini merupakan saluran yang berfungsi untuk menghubungkan sel telur ke dalam rahim. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, di mana yang ketiga ini merupakan suatu bagian dari salah satu organ reproduksi pada perempuan, yaitu tuba Fallopi serta bagian ujung ovidu yang berbentuk corong atau membesar atau berdekatan dengan fimbriae. Dan sebutan dari organ reproduksi yang ketiga ini Infundibulum. Kemudian yang selanjutnya adalah uterus, yang mana uterus adalah organ otot yang berbentuk buah
mirip seperti buah pir terbalik. Dari sistem reproduksi perempuan yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Kemudian yang kelima adalah endometrium, di mana endometrium ini sendiri adalah lapisan terdalam dari rahim yang merupakan salah satu organ vital dalam sistem reproduksi perempuan dan berperan penting dalam siklus menstruasi dan pada masa kehamilan. Kemudian yang selanjutnya adalah serviks, di mana serviks adalah bagian bawah dari uterus yang terletak pada rahim dan vagina, yang memiliki lubang di bagian tengah dan kerap disebut O cervix. Kemudian O cervix ini terdiri dari jaringan otot dan terbuka ke dalam jaringan otot, yakni vagina. Nah, selanjutnya masuk pada vagina, di mana vagina adalah saluran yang berbentuk serviks atau kerap disebut dengan leher rahim ke bagian luar tubuh. Letak vagina ini tepatnya di bagian belakang kandung kemih. Oke adik-adik, sekarang kita masuk pada fungsi organ-organ reproduksi pada perempuan, yaitu ovarium, di mana ovarium ini sendiri berfungsi sebagai suatu alat untuk memproduksi sel telur dan untuk mengeluarkan hormon. Kemudian yang selanjutnya adalah tuba Fallopi, di mana tuba Fallopi ini berfungsi untuk suatu tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi. Kemudian sebagai tempat penemuan sel telur dengan sperma pada saat yang selanjutnya adalah Infundibulum, di mana infundibulum ini berfungsi sebagai tempat melekatnya fimbriae. Ayo, di antara adik-adik, siapa yang tahu apa itu fimbriae? Jadi, fimbriae adalah struktur tambahan khususnya pada ujung tuba uterina atau kerap disebut dengan tuba Fallopi. Selanjutnya adalah fungsi uterus, di mana fungsi uterus ini adalah untuk memelihara sel telur yang telah dibuahi dan berkembang menjadi janin. Kemudian menahannya sampai bayi cukup dewasa untuk dilahirkan. Kemudian yang selanjutnya adalah endometrium, di mana endometrium ini sendiri berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang telah dibuahi. Oke, yang selanjutnya adalah serviks, di mana serviks ini sendiri berfungsi sebagai alat untuk memproduksi lender atau mukus. Dan yang terakhir adalah vagina, di mana untuk vagina ini sendiri memiliki fungsi sebagai saluran persalinan dan tempat masuknya sel sperma ke rahim. Hingga, ayo, tadi kakak sudah menjelaskan mengenai fimbriae. Nah, di antara adik-adik, siapa yang tahu mengenai fungsi dari fimbriae? Nah, untuk fimbriae sendiri berfungsi untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium. Oke, selanjutnya kita masuk pada oogenesis, di mana untuk oogenesis ini sendiri adalah proses pembentukan sel kelamin pada perempuan, yakni sel telur atau ovum.
Dan hal ini terjadi pada organ yang sering disebut dengan ovarium. Oogenesis ini berlangsung dan melibatkan pengembangan di berbagai tahap. Yang pastinya, tahap yang dimaksud adalah tahap reproduksi pada sel telur perempuan. Oogenesis ini terjadi melalui tahap polimerasi atau kerap disebut dengan perbanyakan. Tahap ini terjadi secara berulang-ulang, kemudian terjadi yang namanya pertumbuhan. Nah, pada fase ini, oogenium akan tumbuh membesar menjadi. Nah, tahapan ini sangat memegang peran penting karena sebagian besar dari substansi sel telur akan digunakan dalam perkembangan selanjutnya, yang mana setelah ini pematangan akan terjadi pada tahapan-tahapan berikutnya, yang mana terdapat 2 kali pembelahan yang kerap disebut dengan meiosis. Nah, setelah terjadi tahap pertumbuhan ini, oogenium 1 akan mengalami tahap pematangan yang nantinya akan berlangsung secara meiosis. Nah, nantinya akhir meiosis 1 akan terbentuk menjadi oogenium 2. Dan akhir dari meiosis 2 akan membentuk ootit. Dan yang terakhir adalah perubahan bentuk, yakni perubahan bentuk ootit menjadi gamet. Adik-adik, kakak harap dapat menggambarkan organ-organ penyusunan yang terdapat pada sistem reproduksi perempuan. Nah, berikut contoh gambarnya. Ovarium, tuba fallopi, infundibulum, uterus, endometrium, vagina, dan serviks. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kakak akhiri materi pembelajaran kita hari ini. Kakak harap adik-adik dapat mengerti. Kemudian karena sekarang ini masih dalam keadaan pandemi COVID, kakak harap adik-adik bisa menjaga kesehatan ya, dengan cara selalu mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan selalu menjaga jarak. Oke, kakak akhiri. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.